Pandangan sistem perdagangan. Perdagangan atau aktivitas jual beli telah dikenal umat manusia sejak dahulu kala. Ajaran Islam secara tegas menghasilkan aktivitas jual beli atau perdagangan dan mengharamkan riba. Sebelum diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang jujur. Apa peran perdagangan agar roda perputaran ekonomi di Indonesia berkembang? Tujuan ekonomi Islam tak lain untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia. Terus, siapa saja yang berperan untuk mencapai kesejahteraan tersebut? 1. Pemerintah. Tugas pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, mengoperasikan public utilities atau organisasi yang memelihara infrastruktur sebagai pelayanan publik untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Contohnya, ketersediaan air bersih, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta kanal irigasi dan lainnya. 2. Masyarakat. Tugas masyarakat yaitu membuat serangkaian pengaturan yang dapat memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cara menggunakan media dan teknologi yang sudah semakin berkembang di era ini. Pemerintah juga berperan loh dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cara pemberian, produksi, pengalokasian barang dan jasa oleh pemerintah untuk warga negara. Dikutip dari buku Keuangan Publik Islami oleh Nurul Huda dan kawan-kawan, Perdana Media 2017. Dalam Islam, perdagangan juga harus diperhatikan dalam mengimplementasikannya untuk menghindarkan manusia dari jalan yang batil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Adapun manfaat perbandingan perdagangan masa kini dan masa dulu. Yang pertama, bertambah canggihnya alat tukar-menukar atau jual beli. Yang kedua, memudahkan masyarakat berjualan dan membeli dengan menggunakan aplikasi. Yang ketiga, mudahnya penyebaran perdagangan karena adanya teknologi jual beli secara online. Yang keempat, menghemat waktu. Yang kelima, dapat memperoleh diskon tanpa harus menawar. Yang kelima, banyaknya pilihan sehingga bisa lebih banyak memilih produk yang dibutuhkan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mengatur seluruh bagian hidup manusia dengan tujuan agar hidup manusia dapat menjadi hidup yang memiliki makna dan berarti. Tentunya salah satu aspek yang menunjang hidup manusia adalah ekonomi. Secara umum, ekonomi Islam atau yang berbasis kepada syariah tidaklah sama dengan konsep perekonomian lainnya. Konsep dasar dari ekonomi Islam itu sendiri tentu saja tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Karena sejatinya sistem perekonomian dalam Islam yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran mengorientasikan pada keuntungan, kesejahteraan, dan nikmat yang banyak bagi manusia. Perekonomian Islam tentu saja bersifat mendasar dan filosofis, yang tentunya tidak terlepas dari rukun Islam, dasar hukum Islam, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber syariat Islam, serta rukun iman. Dalam penerapannya, Islam membutuhkan ilmu tersendiri, ketetapan teori dan pengalaman, hikmah yang mendalam, dan lain sebagainya. Banyak yang berpikiran bahwa ekonomi berbeda dengan Islam. Mereka beranggapan Islam hanya mengatur ibadah sedangkan tidak mengatur perekonomian. Tentu saja ini keliru. Untuk itu, ekonomi dalam Islam bersifat prinsip-prinsip dasar, sedangkan teknisnya tergantung kepada zaman yang berkembang dan teknologi yang digunakan. Selagi tidak melanggar prinsip dasar ekonomi Islam, tentu tidak menjadi masalah dan itu dibolehkan dalam Islam. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya secara perorangan atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan pemenuhan kebutuhan hidup. Contoh-contoh penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan penawaran barang atau jasa. 2. Mempertimbangkan barang atau jasa yang ingin kamu beli. 3. Membandingkan harga barang dengan penjual lainnya. 4. Mencari diskon besar-besaran. Ekonomi atau
bisa disebut juga sebagai pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, bisa terdiri atas 5 macam, yakni 1. Tindakan ekonomi perorangan. Contoh, ketika seseorang pulang setelah menghadiri rapat, kemudian di jalan merasa lapar dan berhenti di restoran untuk makan terlebih dahulu. Ekonomi sehari-hari di dalam keluarga. Contoh, seorang ayah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ekonomi sehari-hari di lembaga masyarakat. Contoh, sebuah perusahaan tekstil membeli peralatan baru untuk meningkatkan produksi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ekonomi sehari-hari di lembaga pemerintah. Contoh, pembagian beras miskin agar dapat menolong banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tindakan ekonomi sehari-hari antar negara. Contoh, kerjasama internasional untuk